Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Aku berusia 60 tahun, tetapi keinginan yang sama tetap ada. Apa yang salah denganku? Menjadi tua tidak berarti tumbuh dewasa. Waktu dengan sendirinya tidak membawa kebijaksanaan. Ya, itu membawa banyak pengalaman, tetapi pengalaman saja tidak bisa memberikan kebijaksanaan kepadamu. Kebijaksanaan adalah fenomena yang sama sekali berbeda. Kebijaksanaan tidak terjadi melalui pengalaman dunia luar. Kebijaksanaan terjadi ketika dirimu menjadi terpusat dalam keberadaanmu, ketika dirimu berakar dalam keberadaanmu, ketika dirimu menjadi terintegrasi, ketika dirimu tidak lagi menjadi kerumunan, dan dirimu menjadi jiwa yang mengkristal. Hasrat tidak bisa menghilang, hanya karena dirimu telah berusia 60 tahun. Dirimu bisa berusia 600 tahun, dan hasrat akan tetap ada, bahkan bertambah kuat, karena hasrat tersebut juga akan berusia 600 tahun. Hasratmu berusia 60 tahun, hasrat tersebut telah tertanam dalam dirimu selama 60 tahun. Orang-orang memiliki gagasan bahwa ketika dirimu muda, dirimu menderita hasrat. Ketika dirimu menjadi tua, dirimu melampaui hasrat tersebut. Hanya karena menjadi tua? Itu konyol. Dirimu tidak melampaui hasrat, hanya karena menjadi tua. Dirimu hanya menjadi seorang munafik. Dirimu mulai berpura-pura bahwa dirimu telah melampaui hasrat. Mungkin dirimu tidak bisa memasuki hasrat, karena tidak ada energi yang tersedia, tetapi pikiran semakin banyak memikirkannya. Karena dirimu tidak bisa melakukan apapun, seluruh energimu menjadi serebral. Orang muda bisa melakukan sesuatu terhadap hasratnya. Sedangkan orang yang sudah tua, tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap hasratnya, jadi dia hanya bisa berpikir. Dan saat kematian mulai semakin dekat, ketakutan besar muncul, begitu banyak keinginan yang tidak terpenuhi. Dirimu menjadi takut, jika kematian datang dan membawamu pergi. Itu pasti akan terjadi cepat atau lambat, dan kemungkinannya, itu akan terjadi lebih cepat daripada lebih lambat. Semua keinginan itu mulai menguasaimu. Penuhi kami, kata mereka. Waktunya singkat. Lakukan sesuatu. Dirimu mulai menjadi gila. Dirimu menjadi terus-menerus terobsesi. Seorang moralis yang berbicara kepada hadirin, berkata dengan keras, "Ingat, teman-temanku, ketika godaan datang, kalian harus melawannya, menentangnya." "Aku ingin melakukannya," kata salah satu orang yang sudah tua, "tetapi aku selalu takut, hasrat itu tidak akan pernah datang lagi." Ketakutan itu wajar. Kematian mungkin datang sebelum godaan datang lagi. Siapa tahu? Mungkin tidak akan datang lagi. Orang yang sudah tua menjadi semakin takut, kehilangan hasratnya. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Buddha memperkenalkan ide baru ke dalam dunia parasannya. Ia mulai menginisiasi orang-orang muda ke dalam parasannya.
Di India, tradisi yang berlaku adalah dirimu harus mengambil sannyas hanya ketika dirimu sudah sangat tua, setelah berusia 75 tahun. Tahap keempat, ketika dirimu telah melakukan segalanya, dan hanya kematian yang tersisa. Kemudian ambil sannyas. Itulah idenya, dan itu adalah ide yang sangat nyaman, ide yang sangat mapan. Pertama-tama, sangat sedikit orang yang akan hidup lebih dari 75 tahun, khususnya pada masa itu dan di India. Bahkan saat ini, sangat sedikit orang yang akan hidup lebih dari 75 tahun, jadi tidak ada rasa takut hidup setelah 75 tahun, dan menjadi seorang sannyasin. Dan jika kebetulan dirimu hidup setelah 75 tahun, semua energimu akan terbuang sia-sia, hilang sia-sia. Apakah dirimu mengambil sannyas atau tidak, dirimu akan menjadi seorang sannyasin, jadi mengapa tidak mengambilnya? Orang-orang biasa mengambil sumpah selibat setelah 75 tahun. Dirimu lihat kebodohannya. Seorang pria biasa datang ke Ramakrishna di setiap perayaan keagamaan, dan dia akan mengadakan pesta besar. Dia bukan seorang vegetarian, dan banyak hewan akan dipotong-potong untuk pesta itu. Dia sangat kaya. Lalu tiba-tiba semua pesta berhenti. Ada sebuah festival besar, dan pesta itu tidak diadakan, dan pria itu datang untuk menemui Ramakrishna. Ramakrishna bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak merayakan pesta ini? Apakah kamu menjadi tidak religius atau semacamnya? Apakah kamu tidak lagi tertarik pada agamamu?" Pria itu berkata, "Bukan itu intinya. Gigiku sudah tanggal. Dan ketika aku tidak bisa makan daging, mengapa aku harus repot-repot? Pesta itu bukan untuk alasan agama apapun, pesta itu hanya karena dia ingin bersenang-senang. Agama hanyalah sebuah alasan." Orang bisa mengambil sumpah selibat setelah berusia 75 tahun, sehingga mereka menyelamatkan kedua dunia. Mereka telah menikmati dunia ini, dan sekarang mereka menciptakan saldo bank di dunia yang lain. Mereka menjadi berbudi luhur dengan sangat murah, sehingga semuanya salah. Buddha memperkenalkan gagasan bahwa orang muda harus menjadi sannyasin. Maka, itu adalah sesuatu yang penting. Ketika seorang muda melampaui seks, ketika seorang muda melampaui hasrat, ketika seorang muda melampaui keserakahan, ambisi, keinginan untuk berkuasa, ambisi untuk menjadi terkenal, maka itu adalah sesuatu yang sangat berarti, signifikan. Ingat satu hal, ketika dirimu muda, dirimu memiliki energi. Energi itu bisa membawamu ke neraka, dan energi yang sama bisa membawamu ke surga. Energi bersifat netral, tergantung padamu, bagaimana dirimu menggunakannya. Jadi hal pertama, hanya dengan menjadi orang tua, tidak berarti dirimu telah menjadi bijak. Kebijaksanaan membutuhkan meditasi, bukan pengalaman duniawi. Pengalaman duniawi membuat dirimu lebih licik. Karenanya sangat sulit
untuk menemukan orang tua yang tidak licik. Dirimu bisa menemukan seorang pemuda yang tidak licik. Dirimu bisa menemukan banyak anak kecil yang tidak licik. Faktanya, hampir semua anak kecil itu polos, mereka tidak licik. Mereka tidak mengenal apapun di dunia ini. Mereka belum belajar trik, strategi, politik, diplomasi. Mereka hanyalah apapun yang mereka miliki, mereka autentik. Saat mereka semakin tumbuh, saat mereka berkenalan dengan dunia, dan semua kemunafikan di sekitar, secara alami mereka mulai menjadi bagian dari dunia. Mereka mulai mempelajari strategi yang sama. Pada saat seseorang menjadi tua, ia menjadi sangat licik, bukan bijaksana, semakin menjadi tidak cerdas. Ingat, jika dirimu bodoh saat masih kecil, dirimu akan menjadi lebih bodoh lagi saat dirimu tua. Dirimu akan memiliki kebodohan yang sangat mengakar dalam dirimu, dengan dedaunan, bunga, dan buah yang besar. Apapun yang dirimu miliki, akan tumbuh seiring bertambahnya usiamu. Jika dirimu bermeditasi, maka meditasi akan tumbuh. Namun, hanya dengan menjadi tua, dirimu tidak bisa menjadi bijak. Istri mantan kapten mengunjungi seorang dokter yang telah mencapai ketenaran dalam pengobatan impotensi yang berhasil. Metodenya terdiri dari meyakinkan pasien laki-laki bahwa sang pasien memiliki kejantanan seekor kuda. Dokter setuju untuk merawat suami wanita itu. Beberapa minggu kemudian, dokter itu menemui wanita itu di jalan. "Apakah kamu menyadari perubahan yang kamu inginkan pada suamimu?" tanyanya. "Tidak," jawab wanita itu, "tetapi dia baru saja memenangkan derby." Nah, pria tua yang bodoh. Jika dirimu mengatakan kepadanya dirimu adalah seekor kuda, dirimu tidak bisa mengharapkan yang lain. Dia akan menjadi seekor kuda, dia akan terhipnotis dengan gagasan itu. Kecerdasan adalah fenomena yang sama sekali berbeda, kecerdasan tidak bisa dihipnotis. Orang yang cerdas tidak bisa menjadi seorang Hindu, tidak bisa menjadi seorang Muslim, tidak bisa menjadi seorang Kristen, tidak mungkin, karena ini semua adalah tipu daya hipnotis. Orang-orang dihipnotis sejak masa kanak-kanak mereka. Kau seorang Hindu. Pengulangan terus-menerus dari kau seorang Hindu membuatmu menjadi seorang Hindu. Itu tidak lain adalah pengkondisian. Orang bijak menjadi tidak terkondisikan. Jadi hal pertama yang aku sarankan kepadamu, jadilah tidak terkondisikan. Apapun yang telah dikondisikan oleh kehidupanmu selama 60 tahun, tinggalkan itu. Itulah pikiranmu, pengkondisian yang terakumulasi. Tinggalkan itu. Dan awal dari meditasi adalah ketika dirimu mulai melepaskan pengkondisianmu. Akan tiba saatnya ketika dirimu menjadi tidak lagi berkondisi, polos, seperti anak kecil. Kemudian kecerdasanmu meledak. Dan orang yang cerdas tidak bisa menginginkan, itu tidak mungkin bisa menginginkan,
karena menginginkan hanya membawa kesengsaraan, frustrasi. Keinginan hanya menciptakan kecemasan, penderitaan. Keinginan tidak pernah membawa kepuasan, tidak pernah ada rasa senang. Orang yang cerdas tidak bisa terus menginginkan. Kecerdasannya saja sudah cukup, dan keinginannya menghilang, bukan berarti ia meninggalkannya. Ingat, hanya orang bodoh yang meninggalkan keinginannya. Orang yang cerdas tidak meninggalkan dunia. Mereka hidup di dunia, tetapi mereka hidup dengan cerdas, tanpa keinginan. Apapun yang datang dalam perjalanan mereka, mereka nikmati. Tetapi mereka tidak mendambakan apapun. Tidur mereka tetap tenang, mereka tidak memimpikan apapun. Mereka tidak memproyeksikan masa depan, mereka hidup di saat ini. Ya, dirimu menjadi tua, tetapi jangan berharap bahwa hanya dengan menjadi tua, dirimu akan menjadi cukup bijak, dan keinginan akan menghilang dengan sendirinya. Ya, dirimu bisa menjadi tua, tetapi hanya dengan menjadi tua, tidak ada yang tercapai. Pertumbuhan yang sesungguhnya terjadi di dalam. Itu adalah transformasi dari interioritasmu. Dan sekarang dirimu di sini, lupakan 60 tahun itu, dan semua mimpi buruk yang pasti telah dirimu lalui dalam 60 tahun itu. Mulailah hidupmu yang baru, dari awal lagi. Yesus berkata, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhanku. Dan dia benar sekali. Dirimu membutuhkan kelahiran baru, dirimu harus dilahirkan kedua kalinya. Dan bersama seorang master, adalah kelahiran kembali. Itu adalah inisiasi ke dunia batin. Dirimu telah menyia-nyiakan 60 tahun di luar sana, mengumpulkan uang, mengumpulkan ini dan itu, berusaha menjadi orang terhormat, terkaya, berkuasa. Sekarang, keluarlah dari semua permainan bodoh itu, jangan ada lagi permainan. Sekarang, biarlah ada pencarian tunggal untuk kebenaran, kebenaran tentang dirimu, kebenaran yang bersemayam di dalam dirimu, kebenaran tentang kesadaranmu. Seluruh upaya adalah untuk menuju pengenalan diri. Tidak perlu waktu, perlu intensitas, ketulusan. Perlu komitmen. Perlu upaya yang luar biasa untuk masuk ke dalam dirimu, karena dalam 60 tahun itu, dirimu telah menciptakan begitu banyak hal di luar dirimu, yang akan menghalangimu untuk masuk ke dalam dirimu. Hal-hal itu telah menjadi tembok. Dirimu telah kehilangan jembatan menuju dirimu sendiri. Baguslah jika dirimu telah menyadari bahwa keinginan yang sama masih ada. Ada banyak orang yang tidak menyadarinya. Mereka telah menekan keinginan mereka begitu dalam, sehingga bahkan mereka sendiri menjadi tidak menyadarinya. Baguslah jika dirimu menyadarinya. Itu adalah sinar pertama dari kecerdasan. Dirimu menyadari bahwa keinginan yang sama terus berlanjut. Dan dirimu bertanya, apa yang salah denganku? Tidak ada yang salah denganmu, semuanya sama saja.
Satu fase kehidupanmu telah berakhir. Sekarang saatnya untuk tumbuh ke dimensi lain. 60 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengetahui tentang dunia dan semua yang ditawarkannya, atau setidaknya menjanjikan untuk ditawarkan. Dirimu telah mengetahuinya, dan hanya dengan mengetahuinya, seseorang menjadi sadar akan tipu daya dari semuanya. Dirimu telah melihat ilusi, sekarang berubahlah. Sekarang jadilah seorang sannyasin. Dirimu telah menjadi manusia duniawi hingga saat ini. Dan yang dimaksud dengan manusia duniawi adalah seseorang yang sama sekali tidak menyadari dirinya sendiri, dan lebih peduli dengan hal-hal sepele, uang, kekuasaan, gengsi. Dan aku menyebut orang tersebut sebagai sannyasin, adalah yang menjadi sangat tertarik pada sumber kehidupannya sendiri, yang mulai bertanya, siapakah aku, dan yang mulai bergerak menuju pusatnya. Dari lingkar luar, ia mengubah tempat tinggalnya menuju pusat. Hari ketika dirimu mencapai pusatmu adalah hari berkah yang besar, hari pencerahan yang besar. Hari itu dirimu melampaui hidup dan mati. Hari itu dirimu melampaui pria wanita. Hari itu dirimu melampaui semua dualitas. Hari itu, untuk pertama kalinya, dirimu akan merasakan apa itu nirwana. Oke bro, itulah episode kali ini, kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih bro.